Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Dan tentunya kita masih bersama dengan Pak Jamal di sini bicara mengenai keberagamaan dan sikap itu tadi Pak ya. Bicara mengenai analogi yang tadi sudah disampaikan, tidak mungkin seorang kura-kura yang kemudian juga sampai ke kota Barabai, analoginya dari kota Banjarmasin dengan menempuh jarak hanya 5 jam, padahal dengan jarak yang kemudian cukup jauh 160 km. Sikap saat itu kan memang pada saat zaman jahiliyah itu sendiri kan apa yang dianggap benar saja ini bisa jadi diblunder istilah saat ini begitu Pak ya. Tapi melihat dengan kondisi hari ini, adakah kesamaan dengan kondisi serupa pada saat itu? Iya, betul sekali Mas Gusti. Sebenarnya apa yang terjadi pada 14 abad yang lalu bukan berarti hilang sama sekali. Ya, sampai sekarang pun sikap keberagamaan orang itu ya mirip-mirip seperti apa yang terjadi pada masa jahiliyah itu, Ya. seperti apa yang terjadi pembicaraan antara kura-kura tadi. Tidak jauh beda apa yang terjadi di masyarakat kita sekarang. Ada orang yang memang langsung ibaratnya langsung percaya dan langsung tidak percaya dari informasi yang didapatkan. Apalagi sekarang ya semua orang insya Allah pada tahu sekarang informasi itu tidak hanya didominasi oleh media cetak saja, tidak hanya didominasi oleh para pemilik media yang besar saja, bahkan sekarang orang yang boleh dikatakan tidak punya kapasitas apapun bisa menyebarkan berita Informasi apapun. dengan Dan adanya itu sosial bisa media. menyebar ke khalayak ramai dalam sekejap. Betul. Nah, ini yang harus juga berdasarkan analogi tadi, kita bisa ibaratnya mengaca pada diri kita sebagai penerima berita itu. Ya, apakah kita langsung percaya? Itu yang pertama. Apakah langsung tidak percaya? Itu yang kedua. Atau percaya dengan memikirkan terlebih dahulu, percaya dengan mengkonfirmasi dahulu, atau juga tidak percaya dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu. Nah, sikap keberagamaan masyarakat kita, ya termasuk kita sendiri sebagai umat yang beragama, tentu saja satu sisi ketika kita menerima ajaran agama yang berasal dari guru lah, dari ustadz lah, atau dari media sosial lah, karena banyak sekali informasi tentang keberagamaan di media sosial, tentu saja sah-sah saja kita berdasarkan keyakinan. Oh benar nih, titik. Oh tidak benar nih, titik. Nah, karena memang agama itu ada hal-hal yang tidak bisa untuk dilogikakan. Agama tidak bisa untuk dilogikakan. Sedangkan saat ini ketika faktanya di lapangan, begitu banyak, kalau kita bicara mengenai media sosial tadi sempat disinggung, begitu banyak orang yang mempertanyakan ketika ada suatu informasi yang disampaikan, mana hadisnya, mana ayatnya. Nah kan kadang ini yang cukup membuat umat Islam itu sendiri terpecah belah begitu dengan kondisi di mana masyarakat dihadapkan misalkan dengan yang namanya kewajiban ketika seseorang untuk mengenakan hijab ataupun juga yang tidak begitu untuk perempuan. Nah untuk pada saat ritual ibadah ada yang kemudian juga mengutamakan mazhab Imam Syafi'i, kemudian juga Maliki dan lain sebagainya. Sedangkan di tengah kondisi keberagaman kita saat ini masih ada 3 hal ini. Ya ini ada yang memang tidak percaya sama sekali, percaya, dan kemudian juga percaya dengan alasan yang logis itu tadi. Sejauh mana sebenarnya masyarakat harus dan kita semua mungkin dalam hal ini untuk bisa sama-sama yuk jangan lagi deh yang kayak gitu Pak. Iya, betul. Nah, kita jangan sampai hanya terpaku pada apa yang disampaikan oleh Mas Gusti tadi. Dalam agama Islam sendiri, justru banyak sekali ayat Al-Quran yang menganjurkan atau memotivasi umatnya, kita sendiri masing-masing untuk menggunakan akal. Nah, satu sisi, betul dalam keberagamaan kita harus yakin, seyakin-yakinnya. Nah, di sisi lain, Allah sudah memberikan jalur kepada kita semua untuk menggunakan akal. Nah, banyak sekali ayat Al-Quran yang menganjurkan kita untuk menggunakan akal. Ujar Tuhan, Allah sudah menciptakan
langit dan bumi. Allah sudah menciptakan pergantian langit, pergantian malam dan siang untuk kalian orang-orang yang berakal. Nah, artinya apa? Apapun yang didapat, satu sisi keberagamaan memang ada hal-hal yang belum bukannya mungkin tidak, mungkin saya menggunakan kata belum ya. Ada hal-hal yang belum bisa dilogikakan, ada juga yang bisa dilogikakan. Nah, pernyataan itu memang berlaku bagi orang yang yang baru bisa menerima kebenaran kalau sudah masuk akal. Tapi bagi orang yang yakin dengan kebenaran dari ajaran agama Islam, ya tentu saja logika mungkin saja tidak diperlukan. Bicara mengenai kondisi tingkat kadar iman. Ini kan bicara mengenai kadar iman, Pak ya. Kepercayaan dan kebenaran balik lagi kepada kadar iman itu sendiri. Bisa jadi seseorang itu sendiri kan kadang naik turun dalam situasi kehidupannya. Sehingga ada saja hal-hal yang dianggap keliru sebenarnya tapi tetap dilakukan dalam kehidupan masa proses dia menjalankan hidupnya. Sedangkan di satu sisi lain pengetahuan ini juga kian berkembang. Didesak akan pengetahuan, didesak dengan ilmu-ilmu yang begitu banyak bermunculan, sehingga orang-orang yang saat ini faktanya di lapangan kan ada juga bahkan akademisi yang kemudian juga memperbolehkan yang namanya persetubuhan antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan begitu. Padahal dirunut dari keilmuan secara akademis memang orang ini memang memiliki kompetensi, tapi bicara mengenai keberagamaan itu tadi, nah itu tadi balik lagi semacam ada bentrok atau konfrontasi di tengah-tengah itu. Sejauh mana sebenarnya masyarakat mampu membedakan, Pak? Karena kan gini, kadar iman seseorang pun juga dipengaruhi oleh lingkungan. Ya, lingkungan yang mungkin di perkotaan berbeda dengan di daerah pedesaan dan lain sebagainya. Keluarga, kemudian juga pertemanan itu pun juga ada terjadi perbedaan. Sejauh mana sebenarnya untuk menyatukan titik ini, Pak, agar seseorang yang memiliki pondasi kuat kemudian tidak terpengaruh dan mempengaruhi orang lain, dan kemudian juga orang yang pondasinya masih lemah tidak begitu juga dalam hal saling salah menyalahkan. Oke, baik, luar biasa apa yang disampaikan oleh Mas Gusti tadi. Pertama yang perlu yang kita sepakati bahwa ajaran agama kita bukan berasal dari manusia seluruhnya. Ya, walaupun kita yakini hadis berasal dari Nabi. Betul. Ya. Nah, tapi sumber utama yakni Al-Qur'an adalah sumber yang tidak boleh dikatakan tidak ada campur tangan manusia sama sekali. Nah, boleh kita katakan hal-hal tertentu yang terkait dengan sesuatu yang abstrak, oke, kita ambil sebuah keyakinan. Tapi tidak salah jika ada orang yang berusaha menambah keyakinannya dengan mencari alasan pembenaran melalui logika. Begini maksud saya. Logika justru harus dipakai, tapi ini ada dua konsekuensi ketika umat beragama atau ketika sikap keberagamaan dipakai melalui logika. Konsekuensi yang pertama, mungkin saja logika bisa menegasikan atau membantah apa yang ada di dalam ajaran agama. Mungkin, ya. Kedua, mungkin saja logika bisa mengkonfirmasi atau mengiyakan apa yang ada di dalam Al-Quran. Agar bisa diterima seluruh umat. Gitu. Iya, betul sekali. Nah, ini juga bisa berakibat fatal bagi dirinya atau bagi umatnya. Nah, misalnya gini, ada yang mengatakan, jadi maksud saya harus hati-hati dalam menggunakan antara keyakinan dan logika. Nah, sekarang gini, karena kan juga tentu banyak masyarakat yang dalam hal ini, terutama generasi muda yang cukup terpengaruh dalam dunia saat ini kan, Pak. Nah, banyak orang yang kemudian juga saat ini begitu berlomba-lomba akan mencari kebenaran. Padahal kebenaran memang sudah di depan mata, tinggal jangan saling menyalahkan pun juga itu merupakan sebuah kebenaran sebenarnya. Tapi ketika bicara mengenai kadar kebenaran ini bagi sebagian dari kita adalah relatif. Karena bisa jadi benar menurut saya, tidak benar menurut Anda, atau bisa jadi juga sebaliknya.
benarkah rumusannya memang dalam iman seseorang, dalam Islam seseorang adalah iman dulu baru logika? Boleh sebentar, saya tidak bisa mengatakan itu. Karena ini personal sifatnya. Ini personal. Memang ada orang mendahulukan iman dulu baru logika atau iman saja. Ya, kita lihat misalnya sejarah orang-orang yang pertama masuk Islam siapa? Betul. Dia tidak mempertimbangkan benar tidak nih apa yang dikatakan Nabi. Ya udah dia ambil ibaratnya dalam bahasa Banjar tuh ragepapan aja ya. Percaya pada figurnya. Percaya dengan apa yang sudah diyakininya. Nah, titik. Tapi ada juga yang justru dengan akalnya justru membuat dia lebih beriman atau dengan akalnya justru menambah keimanan yang dia miliki. Nah, ini yang diharapkan sebenarnya betul. fungsi logika. Makanya siapa tadi jangan sampai logika itu justru mengurangi kadar keimanan. Nah, seperti yang terjadi kebanyakan malah begitu Pak ya. Artinya kadang kan juga begitu banyak kita mungkin orang-orang dengan traveling, dengan jalan-jalan begitu, padahal dengan tujuan sebenarnya untuk melihat kekuasaan Allah dengan begitu banyaknya ciptaan di muka bumi ini begitu benar sekali. Dengan berbagai ilmu yang tentunya didapat. Ini menarik sekali bicara mengenai sikap keberagamaan antara keyakinan dan juga logika. Kita akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.